Saudara, menjadi salah satu instrumen investasi yang digemari, emas semakin diburu warga. Kondisi ini membuat sejumlah toko emas di Malang, Jawa Timur tidak memiliki stok emas antam. Salah satu toko emas di kota Malang yang kehabisan stok emas batangan ialah toko emas Bulan Purnama. Beberapa hari terakhir emas antam di toko ini tidak tersedia. Masyarakat yang ingin membeli emas antam harus memesan terlebih dahulu. Kekosongan emas batangan ini hanya terjadi pada emas antam, sedangkan untuk jenis emas perhiasan masih tersedia. Ini stoknya kosong karena pusatnya sendiri kosong, bukan kosong ya, karena di sananya sendiri kita mungkin karena antrinya di sana terlalu banyak, jadi mungkin kitanya masih belum sempat ke sana juga gitu. Kalau stoknya mungkin ya kayaknya banyak sih, kalau di berita-berita kan sampai ngantri kayak gitu sih. Tapi permintaan masih tinggi ya di sini ya, yang pesan. Antrean warga untuk membeli emas usai Lebaran masih terus berlanjut. Di Denpasar, Bali, penjualan emas tinggi, bahkan stoknya menipis. Tren kenaikan harga emas berdampak pada tingginya penjualan emas, bahkan stok emas antam di beberapa penjual emas kosong. Untuk menyiasati tingginya permintaan masyarakat ini, PT Antam membatasi pembelian maksimal 3 keping logam mulia kepada setiap konsumen. Masyarakat menyebut investasi lewat emas lebih aman karena harganya yang terus naik. Yang pertama saya beli yang 10 gramnya itu 16. Yang kedua 17, yang ketiga 17,5 tuh. Berarti naik terus ya? Iya, nggak ada turunnya. Ya lumayan susah, karena ya ketersediaannya terbatas, sedangkan permintaannya lumayan ya, tinggi dari masyarakat. Mas memilih antam sebagai investasi? Karena menurut saya emas itu salah satu yang terbaik investasi untuk menjaga nilai kekayaan seperti itu. Jadi yang seperti kita tahu sekarang kan rupiahnya lagi turun gitu. Jadi untuk menjaga nilai kekayaan, jadi bisa kita simpan di emas seperti itu. Antrean warga berburu emas juga terjadi di Bogor, Jawa Barat, saudara. Warga memadati salah satu gerai emas antam di Mall Cibinong City Mall, Kabupaten Bogor. Sejak mal ini dibuka, sudah terlihat antrean panjang pembeli emas. Warga bahkan rela antre sejak pukul 1:30 dini hari hanya untuk mendapatkan emas. Meskipun harga emas fluktuatif, warga masih memilih emas untuk berinvestasi jangka panjang. Saat ini harga emas berada di angka 1,8 juta lebih. Sementara di Jakarta, saudara, warga beramai-ramai memburu emas antam logam mulia di gerai emas logam mulia Antam, cabang TB Simatupang, Jakarta Selatan sejak pagi. Mereka rata-rata membeli emas logam mulia untuk berinvestasi jangka panjang dan mengantisipasi dampak ekonomi dunia. Animo masyarakat yang ingin membeli emas antam logam mulia terlihat di lobi gedung Antam, Jakarta Selatan. Warga rela antre untuk membeli logam mulia sejak pagi. Rata-rata pembeli beralasan membeli logam mulia untuk berinvestasi jangka panjang. Selain itu, logam mulia dinilai investasi yang aman dalam menghadapi perkembangan ekonomi dunia. Di sini membeli emas buat investasi aja buat masa depan. Lebih untuk saat ini sih lebih untuk ngamanin ya, untuk ngamanin. Tapi memang dari sebelum-sebelumnya memang udah rutin untuk membeli emas. Nah kebetulan sekarang pas lagi ada kayak ada kepanikan kayak gini kan, krisis nih, makanya kayaknya kayak FOMO juga. Iya, FOMO juga. Untuk ngamanin aset juga. Kita ke sorotan lain, saudara. Antisipasi dampak ekonomi global akibat perang tarif Trump, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan fokus melakukan pembangunan ekonomi melalui swasembada pangan, energi, dan industrialisasi. Presiden menyampaikan perang tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump menimbulkan ketidakpastian dunia dan kecemasan sejumlah negara. Untuk itu, kemandirian ekonomi jadi kunci daya tahan ekonomi. Presiden Prabowo menilai bila program swasembada pangan hingga energi bisa terwujud, maka cita-cita menyejahterakan pun bukan hal yang mustahil. Saudara-saudara, apa yang terjadi sekarang, goncangan dunia akibat negara yang ekonominya terkuat, membuat kebijakan-kebijakan, memberi peningkatan tarif yang begitu tinggi kepada banyak negara. Ini bisa dikatakan
menimbulkan ketidakpastian dunia. Banyak negara yang cemas. Ya. Mari kita bangun ekonomi kita dengan sasaran berdiri di atas kaki kita sendiri. Swasembada pangan menjadi sasaran kita, swasembada energi, swasembada dan manajemen air yang baik, dan tentunya industrialisasi. Presiden Prabowo Subianto memutuskan menghapus kuota impor utamanya terhadap komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pernyataan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam acara Sarasehat Ekonomi pada Selasa siang. Presiden mengaku telah menginstruksikan jajaran terkait di pemerintahan untuk menghilangkan mekanisme kuota yang dapat menghambat kelancaran perdagangan. Presiden menambahkan kuota impor bakal lebih fleksibel untuk siapa saja yang mampu. Dengan demikian, pemerintah membuka keran impor bagi siapa saja yang mampu melakukan impor. Kebijakan ini disebut jadi langkah strategis pemerintah merampingkan birokrasi dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha. Saya minta ya, ada Menteri Pertanian, ada Menteri Perdagangan, nggak usah ada kota apalagi semua, nggak ada kota. Siapa mau impor daging, silakan, siapa aja boleh impor. Saudara-saudara, mau impor apa? Silakan, buka aja. Rakyat kita juga pandai kok, ya kan? Jangan bikin kota-kota, habis itu perusahaan A, B, C yang hanya ditunjuk, hanya dia boleh impor. Enak aja, iya kan? Udahlah, kita sudah lama jadi orang Indonesia, udah nggak pakai. Jangan pakai praktek-praktek itu lagi gitu, ya. Informasi usai jeda, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa pengusaha sekaligus terpidana korupsi hak tagih Bank Bali Joko Chandra terkait kasus dugaan suap yang menyeret buron KPK Harun Masiku. Wisata petik melon di Taman Ngrowo Bening, Kota Madiun, Jawa Timur diminati warga selama libur Lebaran. Pengunjung bebas memetik sendiri buah melon unggulan langsung dari kebun. Selengkapnya akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Siang.